orang-orang yang antar jenazah ini jenazahnya bener-bener nggak ditutup sesuatu, jadi kelihatan pocong di situ. Jadi orang-orang ini pakai baju putih-putih semua, wajahnya pucat semua. Jadi yoga ini diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menemani kembali teman-teman sekalian. Dan untuk cerita kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah pendakian yang dialami oleh Sobat Kembara bernama Yoga. Dan untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga, agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebenarnya dalam setiap cerita yang tak ceritakan, terutama tentang pendakian gunung, itu seharusnya harapan kami sih teman-teman yang nonton itu bisa ngambil pelajaran atau bisa ngambil hikmah ya. Tapi ternyata kenyataannya memang banyak teman-teman itu yang mungkin kecewa dengan beberapa cerita yang di situ ditunjukkan ada sesuatu yang egois, misalnya ada sesuatu cerita yang pendaki ini egois, akhirnya ada komentar-komentar yang ngomong pendaki bodoh dan lain-lain. Itu juga sempat kami alami, Kembara Sunyi sendiri alami, sempat di cerita Panenger waktu itu yang kami mendaki di Gunung Lawu pasca kebakaran tahun 2015 itu. Di situ kan ceritanya kami naik, terus harusnya ini masih tutup. Tapi karena kami ngotot kepingin sekali naik ke Gunung Lawu, akhirnya dari pihak base camp di Cemoro Kandang itu mengizinkan, tapi sampai di pos 2. Karena kebakaran atau sisa-sisa kebakaran itu masih bisa dilihat di situ. Nah, karena keegoisan kami pada waktu itu yang benar-benar gimana ya rasanya ketika kita ndaki di gunung, terus sudah di lokasi, ternyata sampai di pos 2 suruh turun lagi. Disitulah muncul keegoisan kami yang, wes ayo naik aja, naik. Nah, disitulah akhirnya banyak sekali kendala-kendala yang kami alami, termasuk hal-hal mistis itu. Nah, ketika hal itu kami ceritakan, pada akhirnya kan banyak hujatan-hujatan dari teman-teman yang nonton. Egois lah dan lain-lain ya. Itu sudah konsekuensi ya, artinya konsekuensi ketika kami melakukan satu kesalahan, ya kami siap untuk dihujat. Tapi yang perlu digarisbawahi, ditarik benang merahnya adalah, ya biarkan kami yang salah, biar kesalahan kami ini nggak diulangi oleh teman-teman. Nah, kan enak, jadi kami yang salah, teman-teman yang ngambil pelajaran dari situ. Begitu juga cerita-cerita tentang pendakian gunung yang lainnya yang pernah tak ceritakan di Kembara Sunyi, itu tujuannya supaya teman-teman bisa ngambil hikmah, bisa ngambil pelajaran. Oh, naik gunung berarti nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, di beberapa cerita itu, terutama yang paling tak ingat ya di Panenger itu, terutama yang mendaki ke Gunung Lawu itu, sampai ada kejadian Idris itu di bagian punggung belakang itu sampai ada bekas telapak tangan yang gosong.
Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum nonton edisi Panenger bisa ditonton lagi, di scroll aja ke bawah di video Kembara Sunyi, nanti ada Panenger episode 1 dan episode 2. Di situ kan Idris ini sebenarnya di malam itu Idris ini kan minta kerokan karena dia merasa masuk angin. Ketika setelah dikeroki memang merah dan ya seperti layaknya orang yang habis kerokan lah. Ada warna merah dan hitam. Nah ternyata keesokan harinya ada cap telapak tangan yang warnanya itu seperti gosong, benar-benar telapak tangan seperti itu. Itu yang bikin kami shock sebenarnya, dan ada fotonya juga waktu itu. Nah, ya harapan kami sih cerita-cerita di Kembara Sunyi, terutama cerita pendakian itu bisa diambil pelajaran lah. Seperti juga yang mau tak ceritakan ini, ada cerita kiriman dari Sobat Kembara. Kita sebut namanya Yoga. Yoga ini asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Yoga dan teman-teman ini rencana ingin mendaki ke Gunung Arjuno lewat jalur Tretes. Jadi sekedar informasi bahwa dari Kediri menuju ke base camp Tretes itu jaraknya sekitar 90 km. Nah, Yoga dan teman-teman ini rencana naik motor menuju ke base camp Tretes itu. Jadi awalnya mereka mempersiapkan betul karena beberapa di antara teman-teman Yoga ini belum pernah naik gunung. Nah, rencana untuk naik gunung ke Arjuno via Tretes ini mereka belum pernah sama sekali naik ke jalur itu. Jadi mereka persiapkan betul. Persiapan itu mereka belanja logistik yang benar-benar banyak untuk persiapan. Segala peralatan itu dipersiapkan termasuk sepatu, tas, dan lain-lain. Akhirnya mereka berangkat. Ada sekitar kurang lebih 11 orang yang berangkat. Mereka naik motor beriringan dari Kediri. Mereka berangkat jam 7 malam. Nah, otomatis mereka melewati satu daerah, namanya Kota Jombang di situ. Nah, waktu di Jombang itu ternyata di depan itu Yoga dan teman-teman ngelihat ada satu temennya ini yang jatuh dari motor. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jatuh. Terus teman-teman yang di belakang ini langsung nolongin dan sepeda motor ini dipinggirkan. Ketika ditanya salah satu temannya ini, kita sebut namanya Edi, "Kamu kenapa, Ed, kok tiba-tiba jatuh?" Nah, Edi ini cuman megangin kakinya kayak gini dan di bagian tangan sini ini sudah ada luka. Waktu itu Yoga ini sempat mikir, "Waduh, kok salah satu rombongan kami kecelakaan, jangan-jangan ini pertanda." Tapi dalam hati Yoga itu sempat untuk melawan. Enggak boleh kita berpikir negatif, nggak boleh. Akhirnya di situ dikeluarkanlah P3K, terus diobatilah luka dari Edi itu, diobati pelan-pelan di pinggir jalan. Lah, pikiran Yoga pada waktu itu seperti ini. Wah, berarti ini nggak jadi naik gunung karena ada yang kecelakaan. Nah, Yoga ini coba mengutarakan ke teman-temannya. Ya sudah, kalau gitu habis ini kita balik aja ke Kediri. Tapi teman-temannya nggak setuju, termasuk si Edi ini yang kecelakaan tadi. Dia bilang, "Nggak usah lah, wong cuman luka kayak gini aja kok, kita tetap lanjut aja." Lah, Yoga itu sempat bingung juga. Edi ini kondisinya habis kecelakaan, masih luka, kok tapi tetap ngotot pengen melanjutkan naik gunung. Nah, Edi ini tetap bersikuku. Nah, disinilah awal mula mereka cekcok. Jadi nanti ketika di pendakian itu mereka sering cekcok. Jadi ya bayangin aja, banyak orang yang ada di situ di pinggir jalan dengan kejadian kecelakaan, mereka cekcok menentukan ini lanjut atau enggak. Pada akhirnya mereka sepakat, ya sudah kita lanjut. Waktu itu sekitar jam 9 malam mereka pun lanjut. Dan mereka mengambil jalan pintas melewati hutan-hutan yang nantinya langsung menuju ke base camp Tretes itu. Lah, sesampainya mereka di hutan yang terkenal angker itu, mereka ini seperti muter-muter. Dan tanpa mereka sadari itu mereka sudah berjam-jam di hutan itu. Dan ada beberapa laporan atau pengakuan dari teman-teman itu, mereka ini melihat di tengah-tengah hutan itu seperti ada hajatan. Padahal hutan ini nggak ada penghuninya sama sekali, nggak ada penduduk atau nggak ada warga yang tinggal di sana. Tapi ada beberapa rombongan dari teman-teman Yoga itu yang melihat, sekilas itu mereka melihat ada seperti hajatan. Tapi hajatan ini seperti orang-orang yang berpakaian kayak pakaian masa lalu gitu. Jadi mereka ini masih bawa obor gitu. Dari arah sana itu keluar. Jadi kelebatan gitu mereka lihat seperti itu.
Tapi hal ini diutarakan atau disampaikan ketika pas turunnya. Nah, mereka pun lanjut, akhirnya sempat berhenti mereka itu. Di hutan yang angker itu mereka sempat berhenti. Ini bukannya kita muter-muter kalau kayak gini terus, udah berjam-jam lebih kita di sini. Ini kita nggak tahu jalan atau memang kita disesatkan. Nah, akhirnya satu orang ini yakin, enggak, aku yakin lewat sini. Ikutin aku aja. Akhirnya ngikutin mereka. Nggak lama 1 jam setelah itu sampailah mereka di base camp Tretes. Tapi itu sudah jam 1 atau jam setengah 2 dini hari. Jadi mereka dari jam 9 malam masuk di hutan itu sampai di base camp Tretes itu sekitar jam setengah 2 dini hari. Padahal kalau secara normal seharusnya nggak sampai selama itu. Nah, ketika sampai di base camp itu mereka pun menitipkan motor karena dilihat base camp ini sudah nggak ada yang jaga, sudah orang yang jaga sudah tidur, mereka pun memutuskan untuk menggelar matras di situ dan mereka pun tidur di situ. Jam 7 pagi mereka mulai bangun, bersiap-siap dan ada beberapa yang memilih sarapan di warung, beberapa juga mendaftarkan diri mengisi simaksi itu, mereka pun berangkat di situ. Jadi jam setengah 8-an lah mereka berangkat naik dan 1 jam kemudian mereka sampai di pos pet bocor. Nah, pos pet bocor ini di Tretes memang ada satu pipa yang bocor untuk mengambil air. Sering tak ceritakan juga di Kembara Sunyi, di jalur Tretes itu pet bocor dan ada warung di situ, warungnya emak. Mereka istirahat di situ dan beberapa pesen teh dan lain-lain. Karena keadaannya nyaman dan banyak pohon-pohon besar di situ, mereka istirahat agak lama di situ. Sekitar 1 jam lebih mereka pun lanjut jalan menuju ke pos 2 yaitu Kokopan. Lah di Kokopan inilah mereka sampai sekitar jam setengah 11 atau jam 11 siang. Waktu itu mereka langsung keluarin kompor dan masak sesuatu. Mereka mulai masak nasi untuk makan. Jadi hampir 1 jam lebih mereka di Kokopan itu mereka masak, makan, dan kemudian mereka pun lanjut jalan menuju pos selanjutnya Pondokan. Nah, disinilah mereka mulai mengalami situasi yang menurut akal itu sangat nggak masuk akal sekali. Jadi yang seharusnya dari pos Kokopan menuju ke pos Pondokan, kalau kita jalan normal ini sekitar 3-4 jam lah. Itu pun kalau santai. Tapi mereka mulai jalan itu sekitar jam setengah 1 siang. Jadi setengah 1 siang mereka jalan pelan. Karena semua ini nggak pernah naik ke Gunung Arjuna via Tretes. Jadi ya mereka nebak-nebak Pondokan itu seperti apa ya nggak tahu. Akhirnya mereka tetap jalan. Masuki hutan-hutan yang lebat gitu. Karena jalan kan setapak di sana. Jadi setelah Kokopan menuju ke Pondokan itu memang jalannya lebih ke setapak lah jalannya. Jadi kiri ini hutan-hutan yang ditumbuhi pohon-pohon yang besar gitu. Nggak kerasa mereka jalan itu ada sekitar 1 atau 2 kali istirahat. Dan mereka baru sadar kalau ternyata itu sudah jam 4 sore. Jadi ada yang ngerasa, loh pantesan kok matahari ini sudah nggak masuk lagi. Suasana sudah mulai gelap, ternyata ini jam 4 sore. Lah mereka itu juga kaget, loh kok bisa sudah jam 4 sore. Kita ini jalan berarti sudah hampir 3 jam lebih, kok belum sampai di pos Pondokan. Akhirnya ya sudah, ayo kita cepet-cepetan jalan supaya kita langsung ke pos Pondokan dan kita bisa istirahat. Jadi mereka pun jalan mempercepat langkahnya dan ternyata tetap muter-muter terus gak nemu pos Pondokan ini. Sampai akhirnya mereka ini ngerasa sudah mulai gelap, hari sudah mulai maghrib dan mereka berhenti di satu titik di situ. Jadi ada semacam tanah yang nggak terlalu lebar persis di sebelah jalan setapak. Dan ini suasana sudah mulai gelap, mereka sudah mulai menyalakan lampu tenda, hanya menggelar matras di situ, dan mereka istilahnya laya-laya atau istirahat di situ sambil ngobrol dan makan sesuatu cemilan di situ sampai kemudian ini gelap dan nggak terasa mereka ngobrol istirahat itu sampai jam 7 malam. Nah karena dilihat waktu itu Yoga ini ngeliat teman-temannya sudah mulai capek semua, jadi karier ini dipakai bantal, mereka ada yang tiduran. Jadi jalan setapak ini mereka dipisahkan, jalan setapak ada yang tidur-tiduran di sebelah sana, ada yang di sebelah sini, jadi berpencar mereka. Nah Yoga sendiri ini sudah mulai ngerasa ngantuk,
karena teman-teman sudah memasang lampu tenda di pohon-pohon situ, tanpa mendirikan tenda mereka menggelar matras. Akhirnya istirahat yang semula hanya 1 jam, dilihat ini sudah ada yang mulai ketiduran. Nah, karena dilihat sudah ada yang tidur, akhirnya yoga ini mulai nggak bisa nahan kantuknya, saking capeknya mereka jalan, tidurlah mereka. Jadi semua ini tertidur di sebelah jalur pendakian itu, antara pos kokopan kepondokan itu mereka tidur, sampai pada akhirnya nggak tahu ini jam berapa, si yoga ini ngerasa karena kakinya agak menjulur ke jalur pendakian ya. Jadi yoga ini ngerasa samar-samar itu dengar ada suara rombongan pendaki yang lewat. Brak, brak, brak. Tapi lama-kelamaan didengar ini kok suara pendaki ini kok kayaknya rapi banget. Kalau pendaki yang biasa, mereka ini kan pasti jalannya nggak beraturan. Tapi ini langkahnya brap, grab, brap. Kayak persis langkah tentara. Dan semakin dekat ini ternyata benar. Brak, 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 brak. Dan seolah-olah kaki yoga itu seolah ada yang megang dan ada yang coba menyingkirkan gitu loh. Jadi yoga ini kerasa benar kalau kakinya coba disingkirkan dari jalur. Waktu itu yoga nggak berani buka mata, dia tetap tidur tapi suara ini terus brak, 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 brak sampai menghilang. Dan begitu menghilang, yoga ini coba bangunkan temannya. Kamu dengar nggak tadi ada suara pendaki yang lewat? Kayak tentara jalannya. Dengar nggak? Nggak dengar aku. Nggak dengar serius. Nah, ditanya lagi teman yang satunya. Kamu dengar nggak barusan ada orang jalan gitu? Nggak dengar aku. Jadi semua teman-temannya itu nggak dengar. Akhirnya yoga ini bilang, udahlah, yang kakinya atau barangnya ada di jalur pendakian, coba diangkat, dipinggirkan ke pinggir jalan supaya nggak menghalangi orang yang lewat. Itu. Akhirnya beberapa temannya sampai dalam kondisi ngantuk itu dipinggirkan barang-barangnya, mereka pun tidur lagi. Sekitar jam 8:30 itu mereka tidur lagi, dan dalam tidur itu lagi-lagi yoga ini dengar ada suara dari kejauhan seperti orang yang mengantar mayat. Jadi kalau ada orang yang ngantar jenazah itu kan dengar suaranya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah ini terus semakin kencang suaranya, illallah, la ilaha illallah. Nah, waktu itu yoga ini ngelihat ke arah hutan, ternyata ada rombongan pengantar jenazah. Semua ini pakai baju putih-putih semua. Jadi yang ngantar jenazah ini pakai baju putih-putih semua. Dan yang bikin aneh, biasanya kalau ada orang yang ngantar jenazah itu, jenazahnya ditutupi oleh sesuatu dan ditutup kain atau bertuliskan lafadz la ilaha illallah. Tapi itu enggak. Orang-orang yang ngantar jenazah ini, jenazahnya benar-benar nggak ditutup sesuatu. Jadi kelihatan pocong di situ. Jadi jenazah yang dipakai kain kafan, benar-benar pocong, diangkat seperti itu. Dan lewat, dan mereka ini rombongan ini belok kanan ke arah rombongan yoga yang lagi tidur di situ. Jadi yoga ini sambil membuka matanya ngelihat rombongan ini jalan sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin keras suara ini, illallah, la ilaha illallah. Jadi yoga ini sempat nutupi jaketnya, mukanya ini ditutupi oleh jaket, dan suara ini benar-benar kayak lewat. Orang-orang rombongan jenazah ini lewat persis di samping mereka, illallah, la ilaha illallah, illallah. Dan ada bau-bau wangi bunga yang seperti kalau kita benar-benar ketemu dengan rombongan pengantar jenazah. Benar-benar baunya wangi sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan suara ini semakin menjauh, tapi nggak selesai sampai di situ. Ketika yoga balik arah ke sini, ini ternyata ada orang yang ngangkat yoga. Ada sekitar 4 orang yang benar-benar ngangkat badannya yoga. Begitu dilihat, loh, Pak. Jadi orang-orang ini pakai baju putih-putih semua, wajahnya pucat semua. Jadi yoga ini diangkat. Yoga diangkat seperti dipinggirkan supaya nggak di jalan gitu loh. Dan ketika yoga teriak-teriak, Pak, yoga ini ngelihat ternyata teman-temannya juga diangkat sama orang-orang atau sosok-sosok yang berbaju putih itu. Wajahnya pucat semua, diangkat lah ini. Diangkat semua, dipinggirkan ke jalan. Dan setelah itu yoga ini begitu buka mata, orang-orang ini seperti menghilang. Begitu juga suara orang-orang yang mengantar jenazah itu hilang. Nah, yang bikin aneh, begitu yoga ini buka mata, teman-temannya ini ada di sampingnya semua. Jadi mereka ini benar-benar dipindahkan. Yang awalnya mereka tidur di pinggir jalan,
Jadi lokasi tasnya itu masih ada di sana, masih kelihatan, tapi mereka ini benar-benar pindah. Lah, yoga ini ngerasa, teman-temanku ini pasti tahu pada waktu itu ada kejadian aneh. Teman-temanku ini tahu pasti dia ini ngerasa diangkat. Tapi karena mereka takut dan nggak berani ngomong, jadi mereka diem. Termasuk yoga. Jadi mereka cuma saling melihat. Jadi tasnya kelihatan masih ada di sana. Yang awalnya mereka memang tidur di situ. Jadi seolah-olah mereka ini dipindah. Jadi benar-benar 4 orang itu tadi benar-benar kayak memindah fisik mereka, pindah di bawah pohon itu. Gak lama kemudian, 1 orang ini berinisiatif jalan pelan. Gak tahu ini sekitar jam berapa, mungkin jam setengah 12 malam. Dia ini jalan ngambil tas, kemudian ngajak, ayo pindah yuk. Lah mereka pun satu persatu ngambil tas tanpa ngomong apapun karena takut dengan kejadian yang baru dialami itu. Mereka ngambil tas, mereka jalan lagi. Jadi ada yang sampai jatuh-jatuh karena nahan ngantuk itu tadi. Dan mereka nemu ada satu pohon besar. Satu persatu mereka itu duduk di bawah pohon itu dan mulai masang lampunya di sana, dan mereka mulai tidur lagi. Jadi mereka mulai nyaman di situ, mereka tidur lagi sampai di pagi hari nggak ada lagi kejadian-kejadian yang mereka alami. Jadi pagi sekitar jam 6 itu mereka bangun dan nggak ngomong kejadian semalam. Mereka lanjutkan jalan menuju ke pos pondokan. Sekitar 2 jam jalan, sampailah mereka di pos pondokan itu. Di pos pondokan itu ada penjual, ada warung. Kebetulan di situ mereka sempat untuk minum teh dan makan cemilan di sana, tapi nggak ngomong tentang kejadian yang semalam. Dan mereka pun istirahat di sana. Nggak lama kemudian mereka lanjut, barang dititipkan di situ, beberapa seperti barang-barang panci dan lainnya dititipkan di situ. Mereka jalan lagi menuju ke puncak. Nah, karena perjalanan ini yang masih jauh, jadi yoga ini bilang ke teman-temannya, yang mau berangkat dulu ini siapa? Karena tak lihat dari tadi itu ada yang berangkat dulu, ada yang di belakang. Jadi rombongan ini benar-benar terpisah. Dari sini mereka ini mulai nggak kompak dan sering cekcok di situ. Sering cekcok karena ada yang bilang kalau kepinginnya nggak usah dilanjutkan ke puncak. Mereka pengen cuma ngecamp di pondokan karena mungkin sudah ngerasa drop dengan kejadian semalam. Tapi beberapa di antaranya tetap ngotot pengen naik ke puncak. Akhirnya dibagilah 2 tim. Tim yang pertama ini rombongan banyak, mereka berangkat lebih dulu, dan 3 orang termasuk yoga ini ada di belakang, mereka nyusul. Dan begitu yoga ini jalan, ternyata 3 orang yang bareng yoga ini, 2 orang yang bareng yoga ini, mereka ini jalan lebih dulu, sampai pada akhirnya yoga ini jalan sendirian. Dan beberapa kali yoga ketemu lagi dengan temannya itu, yoga jalan lebih dulu. Jadi benar-benar sudah nggak karu-karuan lah. Jadi rombongan ini benar-benar terpisah. Yoga yang awalnya jadi tim 2-3 orang itu juga terpisah. Sampai akhirnya yoga ini sendirian begitu sampai di Lembah Gidang. Lembah Gidang ini adalah kalau di Arjuna itu seperti savana yang luas. Dan waktu itu yoga itu ngerasa sepi sekali pada waktu itu. Dia istirahat di situ dengan bekal yang hanya 1 botol air minum. Dia istirahat di sana, ada batu yang besar. Nggak terlalu besar, cuman bisa untuk orang bersembunyi. Ternyata ketika yoga istirahat di sana itu keluar 1 pendaki. 1 orang pendaki ini ternyata sembunyi di balik batu itu, dia keluar. Mas, rombongan dari mana? Lah awal kok yoga kan juga kaget loh. Kok tiba-tiba ada pendaki keluar dari sini loh mas? Sampean dari mana? Oh saya istirahat di balik batu itu mas. Tapi ngomongnya datar banget. Pendaki ini ngomongnya datar banget. Oh, masnya yang rombongan yang orang banyak itu ya udah naik dulu mas. Pendakinya bilang seperti itu. Oh iya mas. Mas lebih baik nggak usah naik lah mas. 1 orang pendaki ini bilang seperti itu. Loh kenapa mas? Di atas lagi badai soalnya. Daripada ada apa-apa sama sampean, lebih baik balik aja. Jadi pendaki ini ngomongnya santai seperti itu. Lebih baik balik aja lah mas. Nah yoga ini sempat mikir, ini orang tiba-tiba muncul dari balik batu yang sebelumnya dia ini sendirian. Hampir 5 menit yoga itu di situ dan nggak ada suara. Pendaki ini tiba-tiba muncul dari balik batu dan ngomong seperti itu. Jadi yoga awalnya, oh iya mas, makasih mas infonya. Ya sudah mas, saya pamit dulu ya mas. Orangnya ini jalan turun. Pendaki ini turun sendirian.
Lah yoga ya tetap melanjutkan jalan, tetap lanjut jalan sendirian. Ternyata di atas itu ya nggak badai, nggak ada apa-apa, cuma kabut pada waktu itu tebel banget. Jadi yoga cerita kabut itu tebel banget sampai dia ini nggak bisa ngelihat jarak, bahkan 5 meter dia nggak bisa lihat. Sampai akhirnya dia sampai di satu buah area di sana yang tugu peringatan, bisa dikatakan. Jadi pendaki-pendaki yang pernah meninggal itu dibuatkan tugu peringatan di sana. Sampailah yoga di situ, ternyata belum ketemu juga sama teman-temannya yang rombongan yang banyak itu. Di situ yoga itu kaget awalnya, karena ya ini baru pertama kali dia naik di gunung, apalagi dia baru naik ke Gunung Arjuna. Dia ngelihat ini, dikira awalnya adalah makam atau kuburan. Wah, ada kuburan di sini, apalagi posisinya dia sendirian di situ. Kabut sudah mulai tebel. Ya mau nggak mau dia akhirnya berdoa di situ. Dia doakan pendaki-pendaki yang meninggal di sana. Nggak lama dia pun jalan menuju puncak. Begitu di puncak mereka ketemu sama rombongan pendaki yang lainnya, teman-temannya itu. Tapi mereka sudah mulai turun. Karena ternyata teman-teman yoga yang lebih dulu berangkat itu sudah lama di atas. Hampir 1 jam lebih mereka nunggu yoga dan teman-teman. Nah akhirnya mau nggak mau ya sudahlah, kalian turun dulu gitu. Jadi benar-benar suasana pada waktu itu sudah mulai nggak nyaman, sering cekcok, dan rombongan ini sering terpisah. Jadi rombongan yang banyak ini turun lebih dulu, yoga mulai naik ke puncak. Nggak lama karena kabut sudah mulai tebel, yoga ini turun. Dia masih turun sendirian karena teman-temannya sudah pisah semua. Nah pas turun sendiri ini, yoga ini nyasar. Nah ini sering dialami oleh pendaki ketika turun dari puncak. Mereka sering kali nyasar, nggak kembali ke jalur sebelumnya. Jadi waktu itu yoga ini nyasar, ketemu seperti bangunan-bangunan seperti yang candi. Nah dari situ yoga ini sudah mulai ngerasa nggak enak, dia mundur balik lagi mau ke atas dan dilihat lagi jalurnya. Terus yoga turun lagi, ternyata dia salah. Yoga ini salah, dia turun ambil di jalur lawang. Untungnya pada waktu itu dia ini ketemu rombongan pendaki yang ngecamp di situ. Terus rombongan pendaki bilang, "Mas, sampean mau turun kemana?" "Oh, mau turun ke jalur Tretes, Mas." "Keliru, Mas, ini jalur lawang. Balik aja, Mas, ini tak tunjukin jalannya." Untungnya ada pendaki ini yang nunjukin jalan. Diantarlah yoga ini, terus kemudian ditunjukkan jalurnya, yoga pun turun jalan pelan sampai pada akhirnya dia ketemu di pos pondokan. Di situ teman-temannya sudah mulai berkemas-kemas. Di situ yoga juga mulai berkemas-kemas dan mereka pun turun. Tapi pada waktu turun ini sudah mulai sore dan di jalan itu sudah sangat gelap sekali. Jadi pada saat yoga dan teman-teman ini turun, suasana ini sudah mulai nggak karuan. Jadi yoga itu beberapa kali dia itu melihat ada sepasang mata yang memperhatikan mereka gitu. Jadi mata merah yang besar itu seperti ngiringi perjalanan mereka. Nah karena mereka ini tetap diam, terus jalan. Sampai pada akhirnya mereka berhenti di satu titik. Belum sampai di pos Kokopan itu mereka berhenti istirahat di sana. Samar-samar itu mereka ini dengar suara gamelan. Jadi kayak suara gamelan, ada orang yang hajatan di sana. Samar-samar, tapi mereka itu diam waktu itu. Diam. Dan yoga yakin kalau teman-temannya itu juga dengar suara gamelan, karena terlihat dari ekspresi teman-temannya itu takut. Jadi ada yang nunduk, ada yang diam, dan suara seperti suara hajatan ini benar-benar terdengar. Kayak seolah-olah itu ada keramaian di sana. Jadi ada orang yang bercanda, samar-samar gitu, ada orang yang bercanda, ada orang yang ngobrol, dan suara seperti gamelan ini terus terdengar. Gak lama kemudian mereka pun turun lanjut ke Kokopan. Begitu sampai di pos Kokopan, mereka izin di pemilik warung untuk istirahat di sana. Mereka tidur di situ. Nah, pas waktu yoga ini tidur, karena rombongan lagi-lagi terpisah, jadi pada saat mau sampai di Kokopan ini, rombongan yang banyak ini turun lebih dulu. Mereka turun lebih dulu, yoga sampai di warung itu, yoga memutuskan istirahat. Dia tidur di situ, dan sampai di sekitar tengah malam itu yoga ini kebangun karena ada suara hujan. Jadi hujan ini deras sekali, terus sampai akhirnya yoga itu melanjutkan tidur, nggak mau melanjutkan turun. Dia tidur di situ, dan nggak lama kemudian dengar ada suara rombongan yang turun.
rombongan ramai sekali, rombongan pendaki yang turun di tengah hujan yang deras itu. Lah, awalnya Yoga mikir, tuh teman-temanku ini kan udah turun lebih dulu, kok ada rombongan yang banyak baru aja turun. Nah, awalnya karena Yoga ini tidur ya, nahan ngantuk ya, dia mikir, mungkin rombongan yang lain. Akhirnya dia lanjutkan tidur lagi. Nggak lama kemudian Yoga ini kebangun karena dia ini ngerasa ada yang megang kakinya. Jadi ada tangan itu yang coba megang kakinya, dia ini kaget. Dan waktu itu Yoga bangun, hujan ini masih turun deras sekali. Nggak lama kemudian ada sekitar 3 orang pendaki. 3 orang pendaki ini jalan dengan santainya di tengah hujan yang deras, jadi basah kuyup semua. Ada 2 cewek di situ, rambutnya panjang. Cewek ini ya seperti layaknya pendaki, tapi yang bikin Yoga ini heran, di tengah hujan yang deras seperti itu dengan kondisi malam hari dan dingin banget, 3 orang pendaki ini jalan dengan santainya, jalan pelan di tengah hujan. Sempet Yoga itu manggil, loh Mas, Mbak, nggak berhenti dulu Mbak di sini. Lah, 3 orang pendaki ini cuma ngelihat ke arah Yoga sambil senyum, nggak ngomong apapun. Jadi rambutnya ini basah semua, barang-barangnya yang dibawa semua basah kuyup sekali. Tapi mereka ini jalan dengan santai, jalan pelan, nggak kupuh sama sekali, jalan pelan. Kemudian mereka pun hilang dari pandangan. Yoga lanjutkan tidur lagi. Sampai kemudian pagi hari, Yoga pun inisiatif untuk turun. Dia turun dan ketemu 1 orang temannya di situ. Ketemu 1 orang temannya, mereka pun bareng lagi. Lah, ini infonya simpang siur. Apakah rombongan yang banyak ini sudah turun lebih dulu atau belum turun? Akhirnya ketika Yoga ketemu temannya itu, ya udah kita tunggu aja di bawah, di pos bawah. Siapa tahu teman-teman sudah ada di sana. Tapi kalau memang belum turun, ya kita tunggu. Nah, mereka pun turun. Mereka turun sampai mereka ketemu rombongan pendaki lainnya yang baru aja naik. Dia tanya, Mas, ketemu rombongan pendaki sekitar banyak orang itu nggak? Nggak ada Mas. Kami dari pagi itu dari bawah naik nggak ketemu rombongan sama sekali. Oh ya sudah, berarti mungkin rombongannya masih tertinggal di belakang. Mereka pun turun di sana, turun sampai di pos perizinan. Ternyata teman-temannya belum kembali. Jadi rombongan banyak ini belum kembali. Nah, disitulah Yoga ini agak ngerasa heran. Awalnya mereka Yoga ini ngerasa kalau teman-temannya ini sudah turun lebih dulu rombongan ini. Bahkan pas waktu di hujan yang deras itu, Yoga ini dengar ada rombongan pendaki yang banyak itu turun. Artinya Yoga ini yakin kalau teman-temannya ini sudah turun lebih dulu yang banyak ini. Tapi kenapa ketika sampai di pos perizinan, mereka belum juga sampai? Jadi Yoga nunggu di situ sampai sekitar jam 12 siang. Jam 12 siang barulah rombongan ini turun. Nah, begitu rombongan ini turun, Yoga pun tanya ke rombongan ini, ke teman-teman yang lain. Loh, bukannya kalian ini kan turun lebih dulu tadi? Enggak, justru kami ini nunggu kamu. Kita ini ngelihat kamu itu lagi ngobrol sama orang di atas, makanya kita nunggu, kok nggak turun-turun. Lah begitu kita jalan pelan, tak lihat lagi kamu ini jalan sama orang kayak pendaki gitu, kamu ngobrol akrab banget. Nah, Yoga ini shock loh, mana pernah aku ngobrol sama orang. Aku ini sudah nunggu di pos kokopan sudah lama sampai aku ketiduran di sana. Terus yang waktu hujan itu kalian kemana rombongan? Yo kami ngecamp di sana sambil nunggu kamu. Kami ini khawatir kamu itu di mana pada waktu itu. Kami khawatir kamu itu ngecamp di mana karena tenda tak bawa semua. Loh, waktu itu aku sudah ngecamp di kokopan. Aku sudah tidur di pinggir warung di situ. Aku numpang tidur di sana. Nah, itulah yang menjadi beritanya semakin simpang siur. Jadi siapa yang dilihat oleh rombongan ini? Rombongan teman-teman Yoga ini apakah Yoga beneran atau bukan? Karena pengakuan dari teman-teman Yoga ini ngeliat Yoga ini lagi ngobrol sama 1 orang pendaki. Padahal pengakuan Yoga sudah ada di pos kokopan waktu itu dan sudah tidur di warung. Nah, sampai mereka turun itu, sampai mereka kembali pulang, mereka itu belum menemukan jawaban ini. Jadi siapa yang dilihat oleh Yoga dan siapa pendaki yang dimaksud itu masih simpang siur. Nah, yang tak maksud dari awal yang bisa kita ambil pelajaran bahwa ternyata
Ya, pendakian itu yang harus kita sadari bahwa nggak hanya peralatan yang mumpuni, nggak hanya juga mental yang kuat, nggak juga fisik yang kuat, juga logistik juga diperlukan. Ternyata ada hal lain, yaitu ternyata kekompakan tim. Nah, dari awal kita harus sadari bahwa Yoga dan teman-teman ini sering nggak kompak dan sering cekcok di sana. Sampai pada akhirnya rombongan mereka ini berpisah satu sama lain. Lah, inilah yang menyebabkan begitu banyak berita di luar tentang pendaki-pendaki yang ditinggal temannya sendirian. Ini yang sangat nggak bisa kita tolerir ya. Artinya kita sebagai sesama penggiat alam, sesama pecinta alam, seharusnya mendaki gunung itu menjadikan satu pelajaran. Dulu senior-senior kami atau bahkan kami sendiri itu ketika naik gunung selalu dapat teman baru, selalu dapat saudara baru, dan nggak pernah ada cerita kami meninggalkan rekan sependakian kami. Jadi begitu eratnya rasa persaudaraan para pendaki itu. Jadi ketika ada berita yang rombongan berpencar, bahkan meninggalkan temannya sendirian di jalur pendakian, ini adalah hal yang tidak bisa ditolerir, dan mereka harus belajar lagi tentang persaudaraan. Bahwa mendaki itu adalah menjalin persaudaraan, menjalin persahabatan, kita mengasah rasa respect terhadap lingkungan dan alam sekitar, mendekatkan diri pada pencipta. Jadi inilah yang perlu dipelajari. Jadi bukan hanya peralatan yang mumpuni, bukan hanya fisik yang mumpuni, mental yang mumpuni, juga wawasan dan ilmu. Tapi yang perlu disadari bahwa kekompakan tim. Jadi ketika teman-teman berangkat bareng, pulang harus bareng. Inilah persaudaraan. Kalau bisa, nambahlah persaudaraan ketika naik gunung. Jadi jangan sampai malah merusak merusak persaudaraan ketika di gunung. Kalau bisa ketika naik gunung, carilah saudara yang banyak, carilah teman. Bahwa naik gunung itu asik dan jangan dibuat semakin gak asik dengan adanya berita-berita seperti itu. Jadi semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.